rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, alhamdulillah pada hari ini 2 Rajab 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taisirnya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullahu taala di dalam matan fikih beliau. Yang mana alhamdulillah di pertemuan terakhir kita telah memasuki pembahasan terkait dengan Kitabus Shiyam. Dan kita telah membahas apa-apa yang terkait dengan ta'rif as-siyam, baik secara lughatan, demikian pula secara syar'an. Kita pun telah membahas apa saja faraidus siyam, apa saja mubtilat as-siyam, apa saja mustahabbat dari ibadah as-siyam yang telah disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu ta'ala. Biidznillah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullah wa yuhramu atau wa yahrumu siyamu khamsata ayyamin. Sebenarnya diharamkan untuk seorang melakukan puasa pada 5 hari. Jadi pembahasan ini terkait dengan hal-hal yang menjadikan puasa, ibadah as-siyam itu haram untuk dilakukan. Kapan saja waktunya, ternyata disimpulkan oleh para fuqaha, tentunya beristimbat dengan apa yang datang dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 5 hari secara global, secara umum puasa-puasa yang diharamkan. Nanti insyaallah ta'ala pun kita akan menyebutkan beberapa tambahan dari apa yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu ta'ala yang juga menjadi hukum yang haram bagi seorang untuk berpuasa selain dari 5 hari yang akan disebutkan oleh Al-Matin rahimahullahu ta'ala. Sehingga pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Al-Matin wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, diharamkan berpuasa dalam 5 hari yang ada, inilah ya'uddu minal hasr, tidak menunjukkan pembatasan. Artinya hanya 5 hari ini saja. La, di sana ada beberapa keadaan yang lain yang juga ternyata diharamkan oleh syariat Islam untuk seorang melakukan ibadah puasa. Berkata Al-Matin rahimahullahu ta'ala wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, diharamkan untuk kita berpuasa pada 5 hari. Al-Idan, 2 hari raya. Ayyamut tasyriq ats-tsalatsah, kemudian 3 hari tasyrik. Jadi yang pertama Al-Id, Al-Fitr, demikian pula Al-Adha. Kemudian yang ketiga adalah ayyamut tasyrik ats-tsalatsah, 3 hari dari hari-hari tasyrik, 13, 14 dan 15. Insyaallah taala akan kita jelaskan. Jadi sudah ada hal tersebut yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu ta'ala. 3 hari tasyrik dan 2 hari Id. Ini 5 hari yang kita diharamkan untuk berpuasa secara umum. Haram. Seorang berpuasa pada 1 Syawal misalkan, seorang berpuasa pada 10 Dzulhijjah misalkan, seorang berpuasa pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13, 5 hari ini seorang muslim dilarang atau diharamkan untuk beribadah as-siyam. Mahma kana niyatuhu, sebaik apapun niatnya. Karena syariat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghukumi bahwa 5 hari ini, Al-Idan dan 3 hari raya tasyrik, tidak diperkenankan untuk seorang muslim beribadah puasa. Adapun terkait yang pertama, yang diharamkan oleh syariat, yang pertama adalah Idul Fitr.
Idul Fitr, dan yang kedua adalah Idul Adha. Idul Fitr yaitu hari pertama dari bulan Syawal. Demikian pula Idul Adha adalah hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Ini yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu taala bersumber dari apa yang telah dinukilkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda afwan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain. Kata Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa di 2 hari, Yaumul Fitr wa Yaumul Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu yang dinukilkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda. Bahkan disebutkan dari beberapa orang tabi'in, di antaranya adalah murid dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, yaitu Abu Ubaid Maula Ibni Azhar. Abu Ubaid Maula Ibni Azhar meriwayatkan riwayat ini, yang mana riwayat ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah, riwayat yang sahihah tentunya dari murid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah yang bernama Abu Ubaid Maula Ibni Azhar. Beliau mengatakan syahidtul ida ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah. Faqala hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhir ta'kuluna fihi min nusukikum. Kata Abu Ubaid Maula Ibni Azhar, murid dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, syahidtul ida. Aku pernah ikut salat Id bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Dan pada khutbah Id tersebut, beliau menyaksikan bahwa sang guru, yakni Umar bin Al-Khattab, menyatakan hadani yaumai. Hadani yaumani. 2 hari inilah, maksudnya 2 hari raya inilah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. 2 hari raya inilah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa padanya. Yang pertama kata Umar bin Khattab, yaumu fitrikum min siyamikum. Yang pertama adalah hari di mana kalian berbuka setelah sebulan kalian berpuasa, yakni bulan Ramadan, yakni yang dimaksud adalah Idul Fitr, yang dimaksud adalah 1 Syawal, wal yaumul akhir, dan hari yang kedua yang diharamkan untuk kalian berpuasa, yang Nabi SAW dengan tegas melarang kalian untuk berpuasa padanya, ta'kuluna fihi min nusukikum, hari di mana kalian akan makan sesembelihan-sesembelihan kalian sendiri, yaitu hari-hari Idul Adha. Ini riwayat yang seperti kita nukilkan datang dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim di dalam Sahihain alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, terkait dengan haramnya kita untuk berpuasa di 2 hari raya, apakah itu Idul Fitr ataukah Idul Adha, telah dinukilkan ijma' dari majmu'atun minas salaf, kesepakatan dari ulama as-salaf. Di antaranya adalah Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, ketika beliau menukilkan bahwa al-ijma'u mun'aqidun ala tahrimi shaumi yaumil Id. Ijma' para ulama telah bersepakat diharamkannya seorang untuk berpuasa pada hari raya Id. Apakah itu Idul Fitr ataukah Al-Adha. Walau sama qablahu au ba'dahu bi khilafi yaumil Jum'ah. Fal ijma'u mun'aqidun ala jawazi shaumihi liman shoma qablahu aw ba'dahu. Kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala, walau shoma qablahu aw ba'dahu, kalau seandainya dia berpuasa 1 hari sebelumnya, 1 hari setelahnya, bi khilafi yaumil Jum'ah, berbeda dengan hari Jumat. Fal ijma'u mun'aqidun ala jawazi shaumihi liman shoma qablahu aw ba'dahu. Kalau demikian keadaannya ijma', ini terkait dengan puasa hari Jumat.
sebelumnya ataukah setelahnya? Kamis dia berpuasa ataukah Sabtu dia berpuasa? Maksudnya puasa Daud. Karena Id di sisi muslimin itu hakikatnya ada 3. Idul Fitr, Idul Adha, dan Id yang kita rasakan usbu'iyan. Setiap pekannya, setiap minggunya, yaitu Yaum Al-Jumu'ah. Nah, kata Imam Abu Ja'far Tabari rahimahullahu ta'ala, kalau terkait dengan Al-Jumu'ah, maka ini tidak masuk ke dalam hari-hari yang diharamkan. Apalagi sebelumnya dia berpuasa, setelahnya dia berpuasa. Misalkan seorang Kamis tidak berpuasa, dia memiliki puasa Daud, kebiasaan puasa Daud, hari Jumatnya dia berpuasa, silahkan. Padahal hari Jumat itu Idnya muslimin, di setiap pekannya boleh, karena itu merupakan kebiasaan dia. Yang menjadi syahid ikhwati fillah yara'akumullah adalah penggalan pertama dari ucapan Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, al-ijma'u mun'aqidun ala tahrimi shaumi yaumil 'id. Bahwasanya kesepakatan para ulama telah diambil haramnya seorang untuk berpuasa pada hari raya Id. Demikian pula dari Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Kata beliau di dalam syarah Ma'anil Athar, fara'aina yaumal fitri wa yauman nahri qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima wa qamatil hujjah anhu bidzalik. Fakana dzalika an-nahyu 'inda jami'il ulama alla yusama fihima fariidatun wala tatawwu'un. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, fara'aina yaumal fitr. Maka yang kami saksikan dari pendapat kami, hari raya Fitr, Idul Fitr ataukah Idul Adha, telah Nabi SAW melarang untuk kita berpuasa di 2 hari tersebut dan hujjahnya jelas, dalilnya jelas. Maka larangan ini, kata beliau alaihi rahmatullah, disepakati oleh jami'il ulama, seluruh para ulama. Berarti penukilan ijma' dari Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Apa ijma' mereka? Alla yusam fihima faridatun wala tatawwu'. Seorang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Apakah puasa wajib? Maksudnya mengqadha, mengganti ada 1 hari di bulan Ramadan yang bolong karena dia sakit, 1 hari bulan Ramadan yang dia tidak berpuasa, dia mengqadha di 1 Syawal, haram hukumnya, tidak boleh. Wala tatawwu', apalagi puasa sunnah. Kemudian Al-Imam Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Rushd, Ibnu Qudamah, An-Nawawi, Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, rahimahullah anil jami' juga menukilkan ijma' dalam permasalahan ini. Sehingga yang terkait dengan Al-Idan, yakni Idul Fitr dan Idul Adha, dalilnya sudah sangat jelas. Demikian pula ungkapan atau ucapan dari para immatul madahib al-fuqaha menyatakan ijma' dalam permasalahan ini yang tidak ada perselisihan dari kalangan para ulama terkait dengan haramnya kita berpuasa di Idul Fitr dan Idul Adha, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. Kemudian 3 hari yang berikutnya yang juga dilarang untuk kita berpuasa yang dinukilkan oleh Al-Matin rahimahullahu taala adalah 3 hari tasyrik. Apa itu 3 hari tasyrik? 3 hari tasyrik adalah tanggal ke-11, hari ke-11, hari ke-12 dan hari ke-13. Tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari di mana seorang dia makan dan hari-hari di mana dia minum. Hari-hari makannya dia dan hari-hari minumnya dia. Dipersilahkan untuk makan dan minum. Bahkan di dalam riwayat yang lain ada tambahan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu tadi 11, 12, 13 Dzulhijjah, yakni hari pertama, kedua dan ketiga tasyrik setelah Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. 11, 12, 13-nya itulah yang dinamakan dengan hari tasyrik. Itu disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, hari-hari untuk kita makan dan minum. Silahkan, jangan kalian berpuasa. Bahkan dalam riwayat yang lain, ayyam dzikrillah, hari-hari di mana kita melafadzkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikenal dengan takbir yang apakah itu mutlak ataukah muqayyad, yang insyaallah taala akan datang sendiri pembahasannya terkait dengan takbir pada hari-hari raya. Oke, ikhwati fillah yara'akumullah. Dalil ini
jelas menunjukkan kepada kita bahwa 3 hari raya tasyrik pun sesuatu yang diharamkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita berpuasa di dalamnya. Bahkan dalam hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis yang mauquf yang merupakan ucapan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar yang datang dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam As-Sahih. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, lam yurakhas fi ayyamit tasyriqi ayyasumna illa liman lam yajidil hadi. Lam yurakhas, tidak pernah ada rukhsah, tidak pernah ada keringanan. Fi ayyami tasyrik, pada hari-hari tasyrik, ayyusamna, untuk dipuas, untuk orang melakukan puasa di dalamnya. Nggak ada keringanan sedikit pun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya seluruh umat Islam tidak diperkenankan, haram hukumnya untuk mengisi hari tasyrik dengan ibadah puasa. Lam yurakhas fi ayyami tasyriki ayyusamna. Nggak boleh sama sekali. Tidak ada tarkhis, tidak ada rukhsah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu keadaan, illa liman lam yajidil hadiyah, kecuali seorang yang sedang melakukan ibadah haji dan dia tidak memiliki sembelihan yang harus dia sembelih pada hari itu. Nah, ini nanti akan datang pembahasannya terkait dengan manasik haji. Maka selain itu, selain seorang yang sedang berhaji dan tidak memiliki hewan sesembelihan, dilarang dengan larangan yang tegas, diharamkan untuk dia mengisi hari-hari tasyrik tersebut untuk berpuasa. Sama seperti yang sebelumnya, khotifillah yara'akumullah, dari kalangan para fuqaha pun memiliki ijma' terkait dengan permasalahan ini. Bahkan al-imam al-madhahib al-fiqhiyah al-arba'ah, al-a'immah al-madhahib al-arba'ah, apakah itu al-imam Abu Hanifah atau al-imam Malik atau demikian pula al-imam Ahmad, al-imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, semuanya berpendapat dengan pendapat yang sama bahwa hari-hari tasyrik tidak diperbolehkan sama sekali untuk seorang mengisi hari-hari tersebut dengan ibadah as-siyam. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala salah satunya menukilkan di dalam Al-Mughni, wala yahillu siyamuha ayyamut tasyrik tatawwu'an fi qawli aktsari ahli ilm. Kata Imam Ibnu Qudamah alaihi rahmatullah di dalam Al-Mughni, la yahillu siyamuha, tidak diperbolehkan, tidak halal, haram hukumnya untuk seorang berpuasa pada hari-hari tasyrik tatawwu'an, dalam rangka puasa-puasa sunnah. Fi qauli aktsari ahli ilm. Dan inilah pendapat mayoritas jumhur dari kalangan para ulama al-fuqaha secara khusus. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh al-matin rahimahullahu taala, wa yukrahu saumu yaumi syakki illa ayyuwafiqa adatan lahu. Dan dimakruhkan berpuasa pada hari syak, hari yang meragukan. Illa, kecuali ayyuwafiqa adatan lahu, kecuali sesuai dengan adat kebiasaan dia. Yaumus syak, hari yang meragukan, yang dimaksudkan oleh para a'immatul fuqaha dengan yaumus syak, hari yang meragukan, adalah hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban ini merupakan yaumus syak, hari yang meragukan. Apakah ini merupakan satu Ramadan ataukah masih 30 Sya'ban? Sehingga ragu seseorang. Maka disebutkan oleh Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu wa arda, man shama al-yawm alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Barang siapa yang berpuasa al-yawm alladhi yashukku fihi, hari yang dia ragu apakah ini sudah masuk 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Ragu dia. Bukan dibangun di atas keyakinan, la, tapi dia masih ragu. Yaumu yashukku fihi, hari yang benar-benar meragukan untuknya. Faqad asa Abul Qasim, sungguh dia telah memaksiati, telah bermaksiat
telah menyelisihi perintah dari Abul Qasim, dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhir dari bulan Sya'ban. Apakah 29-nya? 30-nya? Tidak sedikit para fuqaha yang menyatakan Yaumus Syak adalah hari ke-30. Demikian pula sebahagian dari fuqaha yang lainnya mengatakan 29. Al-muhim yang dimaksudkan Yaumus Syak adalah akhir bulan Sya'ban yang seorang masih belum bisa memastikan ini adalah satu Ramadan. Sehingga keraguan itulah yang menjadikan larangan atau dasar dari larangan untuk kita berpuasa di hari akhir-akhir dari yaum atau akhir-akhir dari bulan Sya'ban tersebut yang dikenal dengan saum yaumi syak. Khawati fillah yarahkumullah. Di dalam pembahasan yaumus syak ini disebutkan pembahasannya oleh sebahagian para fuqaha bahwa di sana terdapat sedikit khilafun yasir tentunya, khilaf yang ringan di tengah-tengah para al-fuqaha. Dan demikianlah kita dalam bermuamalah terkait dengan khilaf fi masailil fiqhiyah. Perselisihan yang ada di dalam permasalahan-permasalahan fiqhiyah. Yang kita pasti mengetahui di sana terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan hukumnya makruh, demikian pula ada yang menyatakan hukumnya boleh, bahkan ada yang mengatakan hukumnya haram. Masing-masing dari mereka tentunya memiliki hujjah terkait dengan permasalahan tersebut. Disebutkan oleh sebagian para fuqaha, hukum dari berpuasa pada hari syak, yaumus syak ini adalah haram. Ini disebutkan dalam sebahagian madhab al-Malikiyah. Al-Malikiyah dan madhab al-Syafi'iyah, di antaranya al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan, qala ashabuna, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yaumus syakki huwa yaumus thalathin min Sya'ban. Yaumus syak, hari yang meragukan itu adalah hari ke-30. Ini yang tadi ana isyaratkan bahwa sebagian para fuqaha ada yang sudah memastikan Yaumus Syak itu, hari yang meragukan itu adalah hari yang ke-30. Tapi tidak sedikit juga di kalangan para fuqaha yang lainnya mengatakan bahwa Yaumus Syak adalah hari ke-29. Maksudnya adalah, inti yang dimaksud oleh mereka adalah hari terakhir dari bulan Sya'ban. Hari ke-30 dari bulan Sya'ban, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menukilkan dari ucapan ashabuna ashab madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Idza waqa'a fi alsinatin nas annahu ru'ya wa lam yakul adlun innahu ra'ah. Kalau seandainya ada seorang yang mengatakan, menukilkan berita bahwa ru'yatul hilal telah terlihat, hilal telah ada, hilal telah nampak, tapi lam yakul adlun innahu ra'ah, belum terhukumi sebagai pengakuan yang sah karena tidak ada pernyataan dari seorang yang adil terkait dengan persaksian tersebut. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, au qalahu wa qulna la tuqbal syahadatul wahid. Ada yang mengatakan, ada yang bersaksi bahwa hilal telah terlihat. Namun kalau hanya satu orang yang mempersaksikan, kita tidak menerima persaksian satu orang tersebut. Apalagi tidak diketahui apakah dia orang yang adil, apakah dia orang yang amanah, dan yang seterusnya. Atau mungkin kata beliau, qalahu adadun minan nisa awi sibyan. Yang mempersaksikan hal tersebut adalah majmu'atun minan nisa, beberapa orang para wanita, atau sibyan, anak-anak kecil, awil abid, atau seorang hamba, awil fusak, atau dari kalangan seorang yang fasik. Wa hadzal haddu la khilafa fihi 'inda ashabina. Kalau yang demikian tidak diterima sesuai dengan apa yang telah kami yakini dari madhab kami, yakni al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qalu, kemudian ashab Syafi'i rahimahumullah mengatakan, fa amma idza lam yatahaddath bi ru'yatihi ahadun falaysa bi yaumi syakkin sawa'un kanatis sama mushiyatan aw atbaqal gham, hadha huwal madhab. Demikian kalau misalkan keadaannya lam yatahaddath bi ru'yatihi ahad, tidak ada yang mempersaksikan telah melihat hilal, falaysa bi yaumi syak, maka itu bukanlah termasuk dari
hari syak, tidak teranggap hari yang meragukan. Sawa'un kanatis sama mushiyatan aw atbaqal ghaib. Apakah langit dalam keadaan terang atau mungkin mendung atau ada hal-hal yang menyebabkan tidak bisa terlihat hilal 1 Ramadan pada saat itu, hadza huwal madhab. Inilah madhab kami di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang menjadi syahid adalah bagaimana yaumus syak tersebut terjadi apabila ada orang-orang yang mempersaksikan adanya ru'yatul hilal namun persaksiannya tidak bisa dianggap. Atau sama sekali tidak ada yang mempersaksikan. Itu yaumus syak yang ada di sisi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan jelas Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam Al-Majmu' pun menyatakan hukumnya haram untuk seorang berpuasa, yuhram untuk seorang berpuasa pada hari syak tersebut. Akhwati fillah yarhakumullah. Demikian pula riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam madhab Al-Hanabilah dijelaskan ada sedikit perbedaan pendapat, dan ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Ikhtalafu fi sawmi yaumil ghaim wa huwa ma idha hala duna matla'il hilal ghaimun aw qatarun lailatal 30 min Sya'ban. Berselisih di tengah-tengah madhab kami, madhab Al-Hanabilah, kata Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kalau seandainya hilal itu tidak nampak pada malam ke-30 di bulan Sya'ban, apakah ini malam ke-30 ataukah malam pertama dari bulan Ramadan? Faqala qaumun, sebahagian dari kami mengatakan yajibu saumuhu biniyatin min Ramadan ihtiyatan, wajib untuk dia berpuasa. Ini sebahagian pendapat Al-Imam Ahmad wa hadhihi riwayah an Ahmad. Sebahagian pendapat dari kalangan madhab Al-Hanabilah, wajib untuk berpuasa, bukannya haram, malah wajib untuk berpuasa. Biniyatin min Ramadan, dengan niat ini adalah 1 Ramadan, ihtiyatan, dalam rangka berhati-hati. Kemudian ana ringkas ucapan Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wa qala ta'ifatun, dan sebahagian lagi berpendapat la yajuzu shaumuhu min Ramadan, tidak boleh sama sekali berpuasa walaupun dengan niat itu adalah malam pertama dari bulan Ramadan. Hadhihi riwayah an Ahmad aidan. Ini merupakan riwayat dari sebahagian madhab Al-Hanabilah juga. Ikhtaraha ta'ifatun min ashabihi, dan dipilih oleh sebahagian para ulama al-madhab, ulama Al-Hanabilah, kabni Aqilin wal Hilwani wa huwa qauli Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Kata Imam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, a'immatul Hanabilah seperti Ibnu Aqil, Al-Imam Al-Hilwani memiliki pendapat tidak boleh untuk berpuasa pada hari syak. Dan ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah, pendapat dari Al-Imam Malik, pendapat dari Al-Imam Syafi'i. Apa kata Ibn Taimiyah? Istidlalan bima ja'a minal ahadits wa bina'an ala annal wujub la yuthbitu bisyak. Apa dalil mereka? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang untuk berpuasa di hari yang meragukan. Istidlalan dari hadis-hadis tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ibn Taimiyah, binaan ala annal wujub, kita harus mengetahui bahwa kewajiban berpuasa Ramadan la yathbut bisyak, tidak bisa ditentukan, tidak bisa ditetapkan hanya dengan asyak, keraguan. Malam ke-30 dari bulan Sya'ban, hilal tidak terlihat. Apakah ini malam pertama Ramadan ataukah ini malam terakhir, malam ke-30 bulan Sya'ban? Syak, nggak boleh sama sekali. Maka kalau ada keraguan tersebut nggak bisa diambil hukum. Oh ya, malam ini 1 Ramadan, nggak bisa. La yuthbit atau la yathbut bisyak. Tidak bisa ditetapkan malam itu 1 Ramadan dengan keraguan yang ada. Maka apa yang diarahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka di sini sebagian besar para fuqaha menyatakan yaumus syak adalah hari ke-30 dari bulan Sya'ban, karena masih ada kekhawatiran. Karena sebagian ulama, khususnya Al-Hanabilah, sebahagian dari madhab Al-Hanabilah, a'immah mereka menyatakan wajib untuk berpuasa dalam rangka ihtiyatan, dalam rangka berhati-hati. Jangan-jangan malam itu sudah 1 Ramadan. Nah, tapi jumhur para fuqaha yang di sini
Ada a'immatul madzahibil arba'ah, Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad secara khusus, Al-Imam Malik menyatakan jangan, tidak boleh untuk seorang berpuasa. Maka kesimpulannya, ikhwati fillah ya ra'akumullah, dengan khilaf yang yasir ini, khilaf perselisihan yang ringan ini, kesimpulannya adalah yaumus syak juga termasuk hari-hari yang diharamkan, bukan hanya sekedar makruh, yang diharamkan. Jadi masuk kepada 5 hari yang sudah kita bahas tadi. 2 hari raya, demikian pula 3 hari tasyrik. Ada tambahannya yang juga diharamkan untuk seorang berpuasa adalah hari yang meragukan, yang dikenal oleh para fuqaha dengan yaumus syak atau tanggal 30 Sya'ban, yaitu akhir dari bulan Sya'ban. Khawati ya ra'akumullah, demikian pula yang menjadi dalil dari jumhur para fuqaha sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa ini sesuatu yang diharamkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang ma'ruf dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah fi sahihain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain. Jangan seorang dari kalian berpuasa satu hari sebelum atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan. Illa, kecuali rajulun kana yasumu yauman falyasum. Kecuali ada seorang yang memiliki adat istiadat, yang memiliki kebiasaan untuk berpuasa, maka silahkan dia berpuasa. Maka dari sini dibahas oleh para fuqaha, ikhwati fillah ya ra'akumullah, terkait dengan seorang yang mendapati yaumus syak, itu adalah hari Kamis. 30 Sya'ban itu adalah hari Kamis, dan dia merupakan seorang yang terbiasa di sebelum-sebelumnya berpuasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Ya subhanallah, hari Kamis tersebut bertepatan dengan 30 Sya'ban. Maka apa hukumnya? Haram bagi yang lainnya. Ini jawabannya. Haram bagi yang lainnya yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa Senin, Kamis. Ketika kita mengumpamakan 30 Sya'ban jatuh pada hari Kamis. Seorang yang tidak memiliki adat kebiasaan untuk berpuasa Senin Kamis haram berpuasa di hari Kamis tersebut, karena itu yaumus syak. Tapi kalau ada seorang yang memiliki adat, yang memiliki kebiasaan berpuasa Senin Kamis, maka silahkan. Dan harus dicermati benar-benar, harus diperhatikan dengan baik bahwa niatnya bukan untuk berihtiyat, berhati-hati, itu adalah satu Ramadan, tidak boleh. Niatnya seperti biasa, untuk dia melakukan kebiasaannya, melanjutkan adatnya, yaitu berpuasa Senin, Kamis setiap hari Senin dan Kamis tersebut. Jangan diselipkan sedikit dari niat ihtiyatan di bulan Ramadan. Itu yang ditanbih dan dijelaskan oleh sebahagian para al-fuqaha. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pembahasan ini pula, sebelum kita masuk kepada pembahasan kafaratul iftar yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu taala, kita membahas juga puasa yang ternyata dijelaskan dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disimpulkan oleh sebahagian para fuqaha, tentunya dengan adanya khilaf di sana, yaitu puasanya seorang wanita tanpa izin suaminya. Puasanya seorang wanita tanpa izin dari suaminya. Ini berdasarkan dari apa yang telah datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda fi ma rawahu asy-syaikhan di dalam as-sahihain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu. Ini lafadznya tidak dihalalkan. Artinya apa? Haram. Limra'atin, untuk seorang wanita. Antasuma, untuk dia berpuasa, tidak dihalalkan bagi seorang wanita. Artinya haram bagi seorang wanita untuk dia berpuasa wa zaujuha syahidun, dalam kondisi suaminya masih ada, suaminya masih hidup, suaminya dekat dengan dia, illa biidnihi, kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izin dari sang suami tersebut. Ini yang menjadi dasar khilaf
perselisihan sebahagian para fuqaha. Jumhur para fuqaha menyatakan bahwa puasanya seorang wanita tanpa izin dari suaminya adalah puasa yang haram, yang tidak boleh untuk dia lakukan. Al-Imam Abu Hanifah menyatakan hal yang demikian, disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Abidin di dalam Hasyiyah dari madhab Al-Hanafiyah. Demikian pula madhab Al-Malikiyah. Al-Imam Malik ibni Anas rahimahullahu ta'ala. Bahkan disebutkan oleh sebahagian ulama Al-Malikiyah, khassal malikiyatu al-hurmata bima idza kana az-zawj muhtajan ila imra'atihi. Dikhususkan oleh sebahagian ulama Al-Malikiyah bahwa pengharaman puasa seorang istri tersebut secara khusus apabila sang suami butuh kepada istrinya. Dengan makna yang telah kita ketahui bersama. Ketika seorang suami butuh kepada istrinya. Itu dikhususkan oleh sebahagian ulama Al-Malikiyah. Namun sebahagiannya seperti Al-Imam Al-Kharshi, Al-Imam As-Sahnun di dalam karya-karya mereka menyatakan bahwa secara umum seorang wanita yang tidak mendapatkan izin suaminya untuk berpuasa, maka haram untuk dia mengisi hari tersebut dengan ibadah puasa. Demikian pula dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga memiliki pendapat yang sama. Haramnya seorang istri berpuasa tanpa izin suaminya. Walaupun itu adalah puasa Senin Kamis. Walaupun itu adalah puasa Daud atau yang semisalnya. Disimpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, "Lau samat bi ghairi idzni zawjiha sahha bi ittifaqi ashabina." Kalau seandainya seorang wanita tadi tetap berpuasa walaupun tanpa izin suaminya. Suaminya tidak memberi izin tapi dia tetap berpuasa. Puasanya haram. Tapi kata madhab al-Hanabilah madhab Asy-Syafi'iyah, kata ashab madhab Asy-Syafi'iyah, madhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mereka memberikan hukum sahha, puasanya tetap sah. Bittifaqi ashabina, sesuai dengan kesepakatan ulama madhab kami. Wa in kana shaumu haraman, walaupun puasanya hukumnya haram. Tapi kalau terkait dengan sah atau tidak puasanya, maka ulama madhab Syafi'i, ini bukan kesimpulan kita, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ini kesimpulan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari ulama al-madhab Asy-Syafi'iyah. Mereka mengatakan, wa in kana shaumu haraman, puasanya haram tetap. Tapi apakah sah ibadah istri tadi? Puasa yang dilakukan oleh istri tadi dari ba'dal fajr sampai ghurubus syams baru dia berbuka, sah puasanya. Tapi apakah boleh atau tidak? Tidak boleh pada hakikatnya. Dia melanggar apa yang telah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasanya sah, sah. Tidak dikatakan puasa yang batal. Tidak dihukumi sebagai puasa yang batil. Tapi tetap sah. Bersamaan dengan itu dia berdosa karena telah melakukan puasa yang diharamkan. Li'anna tahrimahu lima'nan akhar la lima'na ya'udu ila nafsi shaum. Fahuwa kassalati fi dari maghzubatin. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala? Keharaman yang ada di dalam puasa wanita tadi adalah makna yang lain, bukan makna yang kembali kepada puasanya tersebut. Contohnya seperti seorang yang melakukan sholat fi dari maghzubatin. Seorang yang melakukan sholat, apakah sholat wajib ataukah sholat sunnah, tapi di tempat atau di tanah maghzubah. Apa itu maghzubah? Tanah yang diharamkan, tanah yang diambil, tanah sengketa. Tanah yang diambil, diakui orang dan yang lainnya, tanah sengketa. Tidak diizinkan oleh si tuan tanah untuk dia mengerjakan sholat di situ. Sholatnya haram. Nah, apakah sholatnya sah? Misalkan dia melakukan sholat duhur di tanah yang sengketa tadi, sah sholatnya. Teranggap sholat duhurnya. Tapi bagaimana keadaan dia? Keadaan dia sedang berdosa karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya sama kata Imam Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan seorang wanita yang tadi berpuasa. Puasanya bagaimana? Haram.
dia melanggar apa yang telah disebutkan oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena seorang wanita, seorang istri harus berpuasa dengan izin suaminya. Tapi kalau dia ngotot, dia bersikeras, dia tetap ingin melanjutkan puasanya, puasanya teranggap sah, teranggap sebagai amal soleh, walaupun bersamaan dengan itu dia adalah seorang muslimah, seorang wanita, seorang istri yang sedang bermaksiat kepada suaminya. Demikian pula, ikhwati fillah ya ra'akumullah, disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syirini rahimahullahu taala dari ulama madhab Syafi'iyah, khassa asy-Syafi'iyyatu al-hurmah bima yatakarraru shaumuhu. Dikhususkan lagi pembahasannya oleh ulama Syafi'iyah, kalau seandainya seorang wanita tadi, seorang istri tadi melakukannya berulang-ulang, sering sekali, setiap Senin izinnya suami nggak dia dapat, setiap Kamis izinnya suami nggak dia dapat, tetap dia berpuasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, dalam kondisi suaminya tidak memberi izin. Terulang seperti itu ya takarrar, maka disinilah bentuk keharamannya, tidak boleh. Tapi kalau sekali-sekali tidak mengapa. Itu yang disebutkan oleh Imam Asy-Syirini rahimahullahu taala dari ulama madhab Asy-Syafi'iyah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa puasa-puasa yang diharamkan selain 2 hari raya, demikian pula 3 hari tasyrik, di sana pun ada yaum syak yang bukan hanya dimakruhkan tapi diharamkan oleh sebahagian ulama al-fuqaha. Demikian pula puasanya seorang istri tanpa mendapatkan izin dari suaminya. Yang alhamdulillah artinya kita telah menyelesaikan fasal yang ringkas ini yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya, Al-Musannif Al-Imam Al-Qadi Al-Hafidh Abu Syuja' rahimahullahu taala mengatakan, "Wa man wata'a fi nahari Ramadan 'amidan fil farji fa 'alaihi al-qada' wal kafaratu fa 'alaihi al-qada' wal kafarah fa 'alaihi al-qada'u wal kafaratu. Wahia itqu raqabatin mu'minatin fa illam yajid fa siyamu syahrain mutatabi'ain fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan likulli miskin muddun." Kata Al-Matin rahimahullahu taala, ini akan dibahas yang terkait dengan kafarah seorang yang sengaja melakukan pembatal puasa di siang hari bulan Ramadan, yaitu berhubungan dengan istrinya. Man wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji. Kata Al-Matin rahimahullahu taala, barang siapa yang melakukan hubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, perhatikan, amidan fil farji, dengan sengaja, dan itu dilakukan berhubungan yang secara hakiki. Kehormatan seorang laki-laki bertemu dengan kehormatan seorang wanita. Hubungan yang hakiki, bukan sekedar mubasyarah, bukan sekedar muqaddimah, bukan sekedar inzal. Ibaratnya benar-benar dilakukan hubungan jima yang hakiki selayaknya hubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dilakukan secara sengaja, amidan. Ini poinnya yang harus kita beri garis bawah, yang harus kita beri garis atas, yang harus kita benar-benar catat dan fahami. Amidan, dia sengaja melakukannya di siang hari bulan Ramadan yang harusnya dia menahan hawa nafsunya, yang harusnya dia menahan hubungan tersebut sampai nanti malam hari, tapi dia tetap melakukannya dengan sengaja. Maka apa kewajibannya? Alaihil qada wal kafarah. 2 kewajiban yang dimiliki oleh orang tersebut. Suaminya, demikian pula istrinya. Nanti akan datang pembahasannya secara rinci biidnillahi ta'ala. Alaihil qada wal kafarah. Wajib atas dia untuk mengganti, karena puasanya sudah batal pada hari itu, menjadi puasa yang batil, puasa yang tidak sah, tidak teranggap, karena dia melakukan pembatal puasa di siang hari. Yang kedua, wajib pula untuk dia melakukan kafarah. Apa itu kafarah? Kafarah artinya tebusan, menebus dosanya. Dan dia menebus dosa besarnya tersebut dengan 3 cara yang dilakukan. Yang pertama, apakah dia membebaskan budak wanita,
Atau yang kedua, ketika dia tidak mendapatkan budak tersebut, dia harus menebus dosa besarnya tersebut. Kafarahnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus sama sekali. Atau yang ketiga, kalau dia memang tidak bisa melakukan puasa 2 bulan berturut-turut karena itu sangat berat, maka dia harus it'am sittina miskinan, memberi makan 60 orang fakir miskin. Likulli miskinin, setiap satu orang miskin, muddun, 1 mud. Yang disimpulkan nanti oleh para fuqaha, setiap orang miskin harus mendapatkan makanan yang mengenyangkan perutnya dia. Walaupun lebih dari 1 mud. Yang mengenyangkan perutnya seorang yang fakir dan miskin tersebut. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka terkait dengan pembahasan ini, yang pertama adalah yang harus kita ketahui, al-jima' fi nahari Ramadan amdan, ketika melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, itu merupakan salah satu pembatal terbesar. Bahkan dia akan masuk ke dalam bahagian dari dosa-dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hal tersebut dilakukan, dia dalam tanda kutip telah sengaja mengundang apa yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menebus dosa besar tersebut? Cara untuk seorang menebusnya ketika dia telah melakukannya adalah dengan melakukan al-kafar. Kalau qadha sudah jelas. Karena puasa di bulan Ramadan itu harus benar-benar dilakukan sesuai dengan waktunya. 1 bulan, misalkan 1 bulan Ramadan di hari itu adalah 30 hari, dia harus melakukan kewajiban puasa 30 hari. Kalau seandainya Ramadan pada bulan itu adalah 29 hari, maka seorang wajib melakukan puasa 29 hari. Hanya 28 hari. Itu menjadi sesuatu yang kurang baginya. Harus dia qadha, harus dia ganti. Nggak bisa dia lakukan selain mengganti puasa. Berbeda dengan syekhun kabir, atau imro'ah hamil, wanita yang hamil, atau seorang yang tua renta, atau marid, seorang yang sakit, dengan sakit yang tidak berangsur sembuh terus, ada penyakit tersebut terus, ada keluhan-keluhannya. Ini beda pembahasannya. Tapi ini kita melihat dari pembahasan seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang tidak memiliki uzur apa-apa, maka wajib untuk dia mengqadha. Wajib untuk dia mengganti apa yang dia lakukan dari puasa Ramadan yang batal tersebut. Selain dari mengganti, dan ini yang menjadi inti pembahasan kita adalah kafarah. Dan kafarah ini terbagi menjadi 2. Yang dimaksudkan di sini sekarang, ada kafarah yang ringan dan ada kafarah yang uzma untuk menebus dosa tersebut. Yang dibahas di sini oleh para fuqaha atau yang dinukilkan secara khusus oleh Al-Imam Al-Matin Abu Syuja' rahimahullahu taala, ini yang dikenal dengan kafaratul uzma. Ketika seorang diwajibkan untuk menebus dosanya, yaitu melakukan jima' di siang hari bulan Ramadan. Kafaratul uzma. Kafaratul uzma ini secara berurutan harus dia lakukan. Harus dia benar-benar tebus dosanya tersebut. Yang pertama dengan seperti tadi disimpulkan oleh Al-Matin, yaitu itqu raqabatin mu'minah, membebaskan seorang budak wanita. Kalau seandainya tidak mampu, baru masuk kepada tahapan yang kedua. Jadi ini harus berurutan. Yang pertama dulu, kalau dia tidak mampu, baru masuk yang kedua. Tahapan yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ternyata dia tidak mampu, baru masuk ke tahapan yang ketiga. Jadi tidak boleh dia langsung masuk ke tahapan yang ketiga. Mentang-mentang dia orang kaya misalkan, mentang-mentang dia orang yang memiliki kemampuan, dia menganggap sepele berjima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, nanti saya akan memberikan 60 orang makan, 60 orang miskin untuk makan sampai mereka kenyang. Nggak bisa. Dia harus melakukan dulu tahapan yang kedua, kalaupun seandainya yang pertama sudah tidak kita dapati di masa sekarang, yaitu perbudakan. Budak wanita sudah tidak ada. Jadi opsinya, pilihannya yang kedua atau yang ketiga. Harus dia lakukan dulu ibadah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ternyata didapati di perjalanan puasa tersebut tidak mampu, baru dia boleh masuk ke tahapan yang ketiga. Ini semua berdasarkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, hadis yang ma'ruf,
yang datang dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari wa Sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, ketika disebutkan oleh Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halakt. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, halakt, aku telah binasa wahai Rasulullah. Masya'nu, kenapa engkau? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Aku telah melakukan hubungan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepadanya, tastati an ta'tik raqabatan? Engkau mampu untuk membebaskan seorang budak wanita? Pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut mengatakan, la, aku tidak mampu wahai Rasulullah. Qala fahal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain? Nah, ini yang diambil nanti kesimpulannya oleh para fuqaha, enggak boleh kita langsung ke dua, ketiga, tapi harus melewati urutan-urutan ini. Ketika tidak mampu untuk membebaskan seorang budak, apakah engkau mampu? Pertanyaan Nabi alaihi salatu wasallam yang kedua, untuk berpuasa di 2 bulan secara berurutan tanpa ada yang bolong sedikit pun. Faqala la. Maka orang tersebut mengatakan, aku pun tidak mampu wahai Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya untuk yang ketiga kalinya, fahal tastati an tut'ima sittina miskinan? Apakah engkau mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Qala la, dia pun mengatakan, aku tidak mampu wahai Rasulullah. Qala ijlis. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepadanya, duduklah di sini. Fajalasa fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, atau fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamr. Kemudian ketika orang tersebut disuruh duduk di majelisnya Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi beranjak pergi sebentar dan datang lagi, atan Nabiyyu alaihi salatu wassalam bi'araqin fihi tamr. Beliau datang dengan membawa satu Maka dari sini khotifillah yara'akumullah diambil kesimpulan oleh para al-fuqaha bahwa al-kafaratul uzma adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan secara berurutan oleh seorang yang melakukan dosa besar tersebut di siang hari bulan Ramadan. Yang mana al-qadha sudah jelas menjadi kewajiban bagi sepasang suami dan istri. Demikian pula al-kafarah pun menjadi kewajiban bagi seorang suami dan istri yang melakukan hubungan tersebut di siang hari bulan Ramadan. Yang insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang, biidnillahi ta'ala, kita akan membahas bagaimana keadaan seorang wanita, seorang istri yang ternyata mukroh, yang ternyata dipaksa oleh suaminya untuk melakukan hal tersebut. Apakah dia wajib juga untuk melakukan kafarah yang ada, ikut berpuasa 2 bulan berturut-turut atau tidak? Kita akan nukilkan beberapa ucapan para fuqaha terkait dengan permasalahan ini. Kalau terkait dengan secara umum, kalau terkait dengan qadha-nya, menggantinya, na'am. Laki-laki dan wanita, suami dan istri tadi wajib, sewajib-wajibnya untuk mengganti puasa yang sudah mereka batalkan tersebut. Adapun terkait dengan kafarahnya, ini insyaallah ta'ala akan kita bahas lebih terperinci di pertemuan yang akan datang, mengingat waktu yang sempit di pertemuan kali ini. Yang insyaallah ta'ala ada beberapa perincian dari khususnya dari kalangan fuqaha, apakah itu dari kalangan Al-Hanabilah, madhab Al-Imam Ahmad, demikian pula Syafi'iyah, Al-Imam Syafi'i, Al-Maliki, Al-Imam Malik, demikian pula Al-Hanafi, Al-Imam Abu Hanifah, memiliki beberapa penjelasan yang sangat bagus untuk kita bahas biidznillah ta'ala di pertemuan yang akan datang, ketika seorang istri tadi melakukan hal tersebut karena muttar, karena mukrah, dipaksa, dan yang semisal itu. Biidznillah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bihadzal qadar kifayah, mungkin kita cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Apabila mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa seperti kebiasaan kita dengan menjapri via Telegram atau via WhatsApp. Insyaallah apabila mampu untuk ana jawab, akan ana jawab. Apabila tidak, maka akan ana katakan wallahu taala a'lamu bissawab. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan membahas pembahasan ini dan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu taala pada pembahasan berikutnya yang terkait dengan al-a'dzar, udzur-udzur yang diperbolehkan untuk seorang berbuka puasa. Karena tidak setiap udzur itu diperbolehkan untuk seorang berbuka puasa. Ada udzur-udzur yang diperbolehkan, ada pula udzur-udzur yang tidak diperbolehkan untuk seorang berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan.
di mana di bulan Ramadan tersebut seorang hukum asalnya seorang muslim wajib untuk berpuasa di siang hari. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Allah barik fik Abu Umar.